Kita tidak mesti memiliki ketakutan bahwa ketika membangun simbol-simbol peradaban yang itu bercerita masa lalu bahwa kita akan kehilangan masa depan. Kenapa? Pusat-pusat industri kepariwisataan yang memiliki basic latar belakang sejarah pasti bercerita masa lalu. Pidato Kang Deddy Mulyadi diberi paham menteri dan para pejabat. Kang Deddy disampaikan kemajuan suatu daerahnya ketika para pejabatnya tahu tentang sejarah masa lalu. Ya teman-teman, ini PR untuk para pejabat kita ya. Coba kita simak dulu videonya. Orang pergi ke Jogja itu cari masa lalu, orang pergi ke Bali itu cari masa lalu. Nah, karena kita punya masa lalu, kenapa masa lalu kita ditinggalkan, tidak hadir di gedung pemerintah? Maka saya tadi bercerita ke Bupati saya bilang gapura-gapuranya nanti dibikin, dikembalikan ke zaman Wilolodra itu. Semua ditata, hadirkan arsiteknya. Kemudian setiap desa itu membuat buku sejarahnya. Ketika sebuah desa yang buku sejarahnya, kemudian dipadukan dengan pembangunan yang kekinian. Sungainya tetap, jembatannya kekinian, tapi narasi-narasi yang ada di jembatan itu melambangkan apa? Anda kalau mau pergi ke Yunani, Anda mau pergi ke negara-negara lain, dia hanya punya 5 tiang, itu pemandu wisatanya bisa 2 jam bercerita 5 tiang itu. Betul. Mereka nggak punya cerita panjang kayak kita. Kita ini punya cerita panjang dan bukan cerita dongeng. Kalau seluruh cerita itu dikemas dalam film yang memadai, dikemas dalam buku-buku yang memadai, dikemas dalam cerita-cerita yang memadai, saya tidak menutup kemungkinan Indramayu menjadi pusat kebudayaan, Indramayu menjadi pusat industri, menjadi pusat pariwisata. Dari seluruh kebijakan, apa yang tidak dimiliki Indramayu? Dia punya hamparan sawah yang luas, dia punya lautan yang terbentang, dia punya sungai yang lurus, dan itu bisa menjadi sarana transportasi. Bisa dibikin kapal-kapal di sungai, saya lihat bisa dibikin perahu-perahu di sungai. Saya lagi merintis untuk bikin rumah makan sungai di kota Bekasi, di Kalimalang, agar Kalimalang tidak jadi Kalimalang tapi jadi Kalimujur. Nah, itu mimpi saya. Dan kemudian kita juga tidak kehilangan masa depan, kita bangun industri yang baik. Saya tahu hari ini Indramayu lagi bergeliat industrinya, investasi di Indramayu sudah mulai banyak. Hari ini saya akan launching tentang rekrutmen tenaga kerja berbasis digital, sehingga tidak perlu lagi orang melanti lamaran kerja. Orang berpikir saya ini tradisi. Ketika saya tradisi, saya ketinggalan teknologi. Enggak, saya justru ingin menyongsong masa depan Jawa Barat dengan 2 pendekatan. 1 pendekatan tradisi, 2 dengan pendekatan teknologi. Nah, kerangka ini bisa dibangun dengan baik. Sehingga apa? Sehingga apa sih? Ketelatenan pemimpin. Apa ketelatenan pemimpin? Pemimpinnya jangan ragu bawa mesin potong rumput, agar ketika masuk hari jadi belok kanan rumputnya nggak tinggi. Saya tuh detil Pak Bupati. Saya tuh mata saya tuh lihat. Kenapa? Karena modal dasar bagi semua pembangunan itu hanya kebersihan, ketertiban, dan keindahan. 3 hal ini. Kalau daerahnya sudah bersih, masyarakatnya sudah tertib, tidak jadi pusat geng motor. Karena di Indramayu ini motornya agak tinggi kenceng. Kemarin tuh ada yang meninggal di perempatan itu, yang saya kontak Kapolda, saya bilang cepat tangkap. Kenapa? Karena kita ingin bangun generasi, Pak. Gak bisa generasi Indramayu itu mati terus di jalanan. Gak bisa generasi Indramayu itu menghabiskan waktu di jalanan, knalpot brong, balapan, sedangkan ibunya badannya sampai bengkung, bahasa Sunda, itu untuk motong padi. Ibunya, ayahnya ngambil ikan di laut, anak-anak mudanya menghabiskan waktu, menghabiskan uang dari ibunya diperas dalam setiap waktu. Ini harus dirubah, Pak. Kenapa ini harus dirubah? Jangan sampai sumber dayanya diambil orang lain. Kenapa? Industri tumbuh. Kalau anak-anaknya biasa terus tawuran dan geng motor, pabrik nggak mau rekrut, Pak. Kalau galak-galak, yang punya pabrik juga takut, Pak. Bagaimana caranya? Bupati, siapkan siswa-siswa di Indramayu yang kelas 3 sekarang. Ada 2 hal yang saya tawarkan. Pertama, disiapkan dengan pendidikan semi militer untuk memasuki industri. Nanti Basukin Marak, tapi baraknya diarahkan pada pembentukan karakter bahwa dia akan bekerja pada sektor industri, karena industri itu. Yang kedua, disiapkan mereka menjadi tenaga profesional di luar negeri. Itu juga konsepnya, harus pendidikan semi militer agar terbentuk karakternya, sehingga Indramayu ngisi tenaga kerjanya nanti tidak hanya ke Saudi aja, tidak ke Malaysia saja, tapi kemana? Jepang, Eropa. Ini
harus dibangun. Saya tahu orang Indramayu pemberani, ABK kapal itu sampai Afrika itu banyak orang Indramayu. Tapi seluruh keberanian itu harus mulai diarahkan dengan apa? Lewat sistem pendidikan. Kita bikin pendidikan ABK kapal dari sekarang. Sistemnya, bahasanya kita bangun, pendidikan karakternya kita bangun. Kita bangun ini. Itu yang diploma 3. Saya siapkan beasiswa di 2026 untuk anak-anak Indramayu sekolah diploma 3 dan S1 untuk jadi calon manajer perusahaan. Itu caranya. Yang kedua, kita siapkan untuk tenaga pabrik yang pada level pekerjanya. Kenapa Jawa Barat dulu itu kurang begitu cepat? Kenapa? Industri dibangun di Bekasi, industri dibangun di Kerawang, rakyatnya di sawahnya digusur, rumahnya digusur, kemudian orang punya duit, orang Bekasi, Kerawang, Purwakartanya tidak bisa memanfaatkan duitnya habis, anak-anaknya tidak sekolah, pada akhirnya jadi pengangguran. Kan harus dirubah. Habis itu tenaga profesionalnya diambil dari tempat lain. Habis itu kalah, upah yang tinggi tidak bisa memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Kenapa? Karena yang mendapat upahnya bukan orang sana yang bekerja, tapi orang lain yang datang kemudian berupah tinggi. Tidak bisa kita mengeluh, Pak. Caranya apa? Di hari jadi ini caranya adalah negara harus fokus. Maka fokus negara pada 3. Fokus negara adalah pada 1, infrastruktur. Kenapa? Nggak ada pembangunan tanpa infrastruktur. Industri nggak akan maju tanpa infrastruktur. Pertanian tidak akan bisa berkembang tanpa infrastruktur. Kelautan tidak akan bisa berkembang tanpa infrastruktur. Maka fokus Provinsi Jawa Barat pada 2 hal. 1, bangun jalan. 2, bangun tata kelola air. Itu bisa dilihat dari lonjakan anggaran. Dulu waktu Provinsi Jawa Barat anggarannya 37 triliun, anggaran jalannya kisaran 400. Sekarang anggaran Provinsi Jawa Baratnya hanya 31 triliun, sekarang sudah menyentuh 3 triliun. Perbedaan beda. Dan yang kabupaten kota itu yang untuk pajak kendaraan bermotor optionnya itu harus untuk infrastruktur jalan. Kenapa? Yang bayar pajaknya yang punya motor dan punya mobil, dia bayar pajak itu untuk apa? Dilayani jalannya baik. Nah, yang kedua, infrastruktur air, PSDA. PSDA di Jawa Barat itu dulu waktu anggarannya 37 triliun nggak pernah dapat anggaran dari provinsi, cacain kepala dinasnya. Hari ini sudah menyentuh angka 450 miliar. Pendidikan juga sama, kita sudah pendidikan infrastrukturnya, bangunan sekolahnya sudah hampir menyentuh 1 triliun. Listriknya sudah hampir menyentuh 500 miliar. PJU itu dulu hanya 20 miliaran, hari ini hampir menyentuh 1 triliun. Dan tahun depan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan anggaran 2 triliun 458 miliar, dan saya bersumpah anggaran jalan saya naikkan menjadi 3,5 triliun. Semua anggaran pembangunan harus tingkat. Siapa yang harus prihatin? Kami birokrat yang akan prihatin. Saya kasih tahu, mungkin tahun depan hari jadi Provinsi Jawa Barat nggak ada snack, cukup air putih. Kalau bertamu ke provinsi nggak ada makan siang, cukup air putih. Kenapa? Saya sudah pangkas habis, nggak boleh ada anggaran itu. Perjalanan dinas pangkas habis, semua pangkas habis, semuanya untuk pembangunan infrastruktur. Biarkan birokrasi berpuasa, yang penting rakyat berpesta. Dan pengaduan masyarakat Bupati kemarin tercatat di Provinsi Jawa Barat yang mengadu 1.000 orang. Apa yang mereka masalahkan? 1, kehilangan kontak terhadap anaknya yang di luar negeri jadi TKI. 2, kayak tadi yang di Desa Sukrai tadi tuh, dia berobat di rumah sakit, rumah sakitnya sudah ada BPJS, tapi ongkos ke harapan kitanya dia nggak punya. Yang ketiga, anaknya di rumah sakit tidak bisa diklaim seperti yang terjadi di Bogor, itu 11 juta. Saya ingat betul itu. Yang keempat adalah masalah pendidikan. Biasanya mereka terkendala tentang ongkos ke sekolah, terkendala dengan biaya beli baju dan sejenisnya. Yang berikutnya adalah masalah hukum. Mereka berhadapan dengan gugatan, berhadapan dengan pelaporan atau melaporkan, dan kita sudah siapin 200 pengacara untuk mendampingi. Dan saya serius untuk menggarap seluruh problem ini. Kenapa? Jadi kalau tadi mengucapkan terima kasih agak Pak atas kehadiran Pak Gubernur di acara ini, nggak usah terlalu juga dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Gubernur tuh nggak ada kerjanya. Kalau mau jujur, gubernur tuh nggak ada kerjanya kok. Yang kerjanya kan kepala dinas, yang kerjanya para bupati. Gubernur kan nggak punya wilayah. Jadi kalau gubernur sibuk, pura-pura sibuk itu. Kalau gubernur teto, ribut banget, pura-pura sibuk padahal nggak ngapa-ngapain. Kenapa?
Bagi saya, seorang pemimpin kepergian kemanapun harus ada produk yang dibuat. Nggak bisa kalau nggak ada produk. Saya pergi kemanapun harus ada produk. Kesini ada produk, kesini ada produk, kesini nggak ada produk. Sesungguhnya hari ini, kenapa saya jadi banyak pekerjaan? Karena saya banyak mengambil pekerjaan. Pekerjaan layanan rakyat, pos pengaduan yang ribuan tuh ngapain gubernur bikin begitu? Orang bukan tugasnya kok. Itu tugasnya RT, RW, kepala desa. Kenapa saya bikin begitu? Karena saya nggak ada kerjaan. Daripada saya nggak ada kerjaan, lebih baik saya nerima aduan masyarakat dan saya menyelesaikan. Kalau gubernur lagi nambah-nambah lagi pekerjaan kabupaten diambil alih provinsi, kenapa? Saya nggak ada kerjaan. Kerjaannya kan punya bupati semua. Wilayah itu yang punya bupati, gubernur nggak punya. Gedung sate itu di kota Bandung wilayahnya. Nah, kenapa saya ingin menjadi gubernur yang mengorkestrasi para bupati, mengorkestrasi para wali kota? Cukup apa? Nggak usah rapat-rapat, WA. Pemilihan kepala desa yang terhambat karena regulasi di Indramayu itu selesai dengan WA. Pak Wakil Bupati WA saya WA Mendagri, dalam waktu 5 menit Pak Mendagri mengeluarkan surat edaran dan itu berlangsung. Negeri ini, iya saya tahu lah Pak, tenang atas perintah Bupati, tenang aja. Karena kan kalau Pak Wakil Bupati kan karena nggak ada kerjaan lebih sering WA saya. Bupati kan sibuk, nggak ada masalah. Yang penting kan tidak bermusuhan, tidak saling melaporkan, tidak saling melaporkan, dan tidak saling mengusir dari tempat ini. Dan saya tahu Pak Wakil Bupati ini bingung hari ini, mau ke partai mana gitu. Apakah balik ke yang lalu atau pindah ke tempat masa depan? Iya, mau menentukan, iya, mau menentukan, atau mengikuti arahan gubernur. Atau ngikutin arahan Pak Ono. Oh iya, jangan soal aku nanti ditinggalin banyak orang. Nah, ya ini kan nasib tuh begini. Dulu di sana di tengah ketua DPRD, ya kan? Sekarang pindah ke sini, ya kan? Enak mana? Enak duduk di tengah pegang palu, enak sekarang. Kalau dulu Bapak biasa neken-neken bupati biar dapat pokir. Sekarang Bapak diem. Nah, ya jadi ya ini harus dibuat. Kenapa harus cepet Pak? Nggak bisa lambat lagi, nggak bisa. Nah, karena nggak bisa lambat lagi, sudah semestinya ada dua hal yang harus kita lakukan. Satu, kecepatan dalam mengambil keputusan. Dua, estetika dalam produk pembangunan. Itu yang saya pegang. Karena itu estetika, maka nanti Indramayu itu berubah Pak. Saya yakin betul 5 tahun ke depan itu berubah. Ini daerah akan menjadi tumbuh menjadi industri, pertanian, perikanan, dan kelautan. Kemudian dan pariwisata, dan jalur-jalur sungai saya meyakini betul suatu saat akan menjadi jalur pariwisata yang indah dan disukai oleh banyak orang. Terakhir, tinggal satu yang perlu dirubah, karakter warga. Itu di mana-mana. Orang Subang, Indramayu, Kerawang, Cirebon sama karakternya. Apa? Kajenting tekor asal sohor. Tahu saya. Kenapa? Nggak punya duit Pak, habis panenan dapat kuli derep. Saya tahu itu. Saya di rumah saya kan banyak orang Indramayu suka ikut derep. Saya dapatnya sebulan paling dapat 6 juta, 7 juta, atau bisa 10 juta. Harusnya kan yang 10 juta itu disimpan bangun rumah untuk pendidikan. Orang Indramayu sama orang Subang Utara tuh enggak, panenan hajatan. Hajatannya dicatat. Sini catat enggak? Iya Pak. Mencatat. Iya dicatat Pak. Dedi Mulyadi gubernur 2,5 juta. Standar saya kan undangan segitu Pak. Bapak mau kawin. Nah, saya kalau ke bupati nggak boleh segitu karena bupati itu kalau hajatan bukan nunggu kondangan, hajatan ngeluarin duit buat rakyat yang kondangan, itu beda. Itu nggak boleh. Nah, dicatetin itu. Ya kalau kondangannya Pak Bupati nggak usah balikin. Tapi yang kondangannya teman sebelah dikirim rokok, jinggo atau jarum coklat 150.000 ya. Oh, kan gantangan. Waktu hajatan itu duitnya banyak, modal lo, odong-odong, sandiwara, singade, terus ya odong-odong yang itu, yang Indramayu kan manuk. Depok. Apa namanya? Depok. Ah itu, pokoknya itu aja. Nah, kan saya sering kondangan haur gelis soalnya. Nah itu kan hiburan rame, kan
waktu itu impas antara duit masuk, beras yang dapat 5 ton dengan hiburannya itu plus. Ya, kadang masih minus, Pak. Ya kan, antara modal dengan duit masuk itu plus. Aman, waktu kawinan tuh aman, waktu sunatan dan Subang Indramayu tuh jangankan punya anak, nggak punya anak tetap hajat. Tetangga saya itu sapinya beranak, dia nggak punya anak, hajatan wayang golek. Hajat naon? Anak sapi aing anakan. Wis. Nah, pusingnya kapan? Pusingnya beres hajat itu nanti pas orang lain hajatan. Mau kondangan lagi tuh, Pak. Kan ini kebudayaan, Pak. Tapi kan harus segera dibenahi. Nggak bisa karena melahirkan kemiskinan. Hajatan nanti hasil derep itu habis untuk bayar utang. Kalau nggak dibayar saya tahu ditagih. Oh, itu Pak Musbida, Forkopimda ditagih, Pak. Kamu itu balikin tuh beras saya 2 gantang. Dulu waktu saya kamu hajat saya kondangan, kamu kenapa nggak balikin? Kamu dulu saya kondangan tuh rokok Samsu 300.000, kamu balikin. Itu pusing. Nah, dapat duitnya itu dari mana lagi untuk nutupin itu? Pinjem Bang Emok. Yang hajatnya Bang Emok juga bank keliling. Jadi sesungguhnya siklus kemiskinan yang timbul di wilayah pantai utara itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah melihat pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy disampaikan tentang pejabat para menteri yang harus tahu sejarah, jangan malu mengutarakan sejarah masa lalu ya teman-teman. Kang Deddy disampaikan ya kalau pemimpinnya, pejabatnya tahu tentang sejarah, tentang masa lalu, nanti insya Allah daerahnya akan maju ya teman-teman, akan berkembang ya. Itu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan itu cara kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi sekarang ya teman-teman. Kang Deddy mengutamakan ya budaya-budaya sejarah dan filosofi ya teman-teman. Dan saya rasa ini cukup menarik ya, PR untuk para pejabat yang mana harus mempunyai ilmu sejarah ya teman-teman, agar tidak terlupakan Indonesia ini ya teman-teman. Oke, itu dia video kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.